Alasan Trump untuk mengambil alih Greenland, mengambil alih pengelolaan terusan Panama, mengancam Meksiko untuk menarik warganya yang menjadi imigran ilegal di Amerika, itu semuanya ingin menyelamatkan dalam pengertian dia, dalam pemahaman dia, kepentingan Amerika yang selama ini terabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pengamat kebijakan luar negeri Bapak Coki Aprianda Siregar dan Bapak Dirwanto terkait isu yang sangat hangat hari ini, di mana pada Senin besok ini tanggal 20 Januari 2025 Trump sebagai pemimpin Amerika terpilih akan dilantik. Saya akan bertanya kepada Pak Coki secara langsung nih. Apakah pelantikan Trump pada tanggal 20 Januari ini peluang atau ancaman bagi dunia maupun bagi Indonesia? Kalau melihat karakter Donald Trump yang selalu mencirikan dirinya sebagai tough guy atau orang yang tangguh, termasuk juga dalam potret resminya yang baru-baru ini dirilis oleh tim transisi pemerintahannya, dan juga dengan pernyataan-pernyataannya yang cenderung proteksionis dan kontroversial, ingin mengambil alih wilayah Greenland dan juga Kanada, sekaligus juga keterusan Panama. Hal ini bermakna, dan juga hal ini bermakna beliau akan lebih membuat dunia ini situasinya semakin panas. Artinya lebih banyak tantangan. Kalau dibilang ancaman, bisa saja ancaman, namun kalau melihat perkembangan terkini di mana Trump mengklaim bahwa gencatan senjata yang terjadi di Gaza itu berkat keterlibatan timnya, ini saya belum berani berspekulasi bahwa dia ancaman. Kita lihat ke depannya. Karena kalau dilihat dari bunyi kampanyenya selama belum pemilihan tanggal 5 November itu selalu adalah untuk, misalnya di front Ukraina Rusia adalah untuk mengakhiri, Amerika akan di bawah Trump akan mengakhiri perang Ukraina dan Rusia. Kemudian juga di Gaza, dan ini di Gaza dengan gencatan senjata baru-baru ini yang disepakati oleh semua pihak pada tanggal 12 Januari akan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari. Ini wallahu alam apakah benar berkat timnya, campur tangan timnya, atau dari pemerintahan Biden. Tapi yang jelas pemerintahan Biden sendiri tidak tampak adanya indikasi untuk muncul dengan gagasan atau tindakan-tindakan yang konkret untuk mewujudkan gencatan senjata ini. Kalau dilihat dari 4 kali sejumlah usulan kebijakan untuk menengahi atau konflik Hamas dan Israel ini tidak ditolak oleh Presiden Joseph Biden. Jadi saya berani atau berkecenderungan bahwa ini mungkin ada keterlibatan dari timnya Trump, terutama dari calon Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Jadi itu jawaban saya untuk ini. Masih panjang lagi sebenarnya perkembangan yang harus kita lihat ini. Yang jelas selain di front ekonomi, Trump akan menerapkan proteksi dagang yang lebih ketat dengan menerapkan tarif atau biaya masuk barang-barang import dari beberapa negara itu cukup tinggi. Jadi itu sudah disampaikannya dalam beberapa kali pernyataan saat kampanyenya, baik terhadap Meksiko dan Kanada, serta juga ini juga, dan yang terutama
terhadap Cina, Nah, Tiongkok. Tiongkok kan. Bahkan secara umum dia Trump mengancam akan menaikkan tarif hingga 10% untuk produk-produk impor dari semua negara. Yang kedua adalah Trump akan memberlakukan kebijakan untuk mendeportasi seluruh ilegal imigran, yang tentunya ilegal imigran tidak memiliki dokumentasi itu dia akan deportasi. Jadi itu jelas, terutama dari Meksiko. Nah, sekali lagi sebagai alat bargainingnya, tawar-menawarnya dengan Meksiko adalah apabila ilegal imigran dari Meksiko tidak ditarik atau diupayakan dikembalikan ke Meksiko oleh pemerintah Meksiko, tarif atau bea masuk produk-produk impor dari Meksiko akan dinaikkan hingga 25% dari yang saat ini hingga 5% diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk impor Meksiko yang masuk ke pasar Amerika. Jadi ini cukup jelas. Itu satu. Kemudian juga dengan Kanada. Kanada juga Trump merasa terjadi defisit dagang, di mana Trump melihat bahwa Kanada lebih banyak mengambil keuntungan dari perdagangannya dengan Amerika Serikat. Padahal Amerika Serikat sudah mengeluarkan ratusan miliar US dollar untuk melindungi Kanada dari segi keamanan, ya, dalam payung perjanjian keamanan Amerika Serikat Kanada. Nah, ini menurut Trump tidak benar. Kok ini seperti ini? Itu makanya Trump mengusulkan supaya Kanada gabung saja dengan Amerika Serikat menjadi negara bagian ke-51 gitu. Ya. Itu joke apa sungguh-sungguh ya? Kalau dilihat, kalau yang dengan Kanada ini sepertinya hanya untuk memberikan tekanan lebih kuat kepada Kanada untuk lebih memperhatikan kepentingannya Amerika Serikat. Tapi kenapa harus mundur Perdana Menterinya? Itu berbeda politik dalam negeri, politik domestiknya Kanada. Karena memang Justin Trudeau memang sudah lama berniat mengundurkan diri. Walaupun begitu, Justin Trudeau masih dalam kapasitas sebagai Perdana Menteri Kanada menyatakan bahwa tidak sedikit pun ada kemungkinan bahkan sebesar bola gundukan salju bahwa Kanada akan mau diambil alih oleh Amerika Serikat. Jadi, kalau kita lihat Pak ya, ini Trump kan kali keduanya ini terpilih ya. Sebelumnya sempat diselingi oleh Joe Biden ya. Menurut pengamatan Pak Coki, sebenarnya maknanya apa ini? Kok pada saat biasanya kan 2 periode secara langsung ya. Ini kok diselingi oleh Joe Biden kemudian baru kembali lagi Trump memimpin Amerika. Maknanya sebenarnya pendukungnya Trump, konstituennya Trump itu masih cukup besar, masih cukup signifikan. Adapun kekalahan Trump dari Joe Biden pada pemilu November 2020 dan kemudian Joe Biden dilantik pada 20 Januari 2021 itu sendiri penuh dengan drama. Kalau Pak Sahrul ingat ya, dengan Pak Derwanto ingat, proses transisi dari pemerintahan dari pemerintahan Trump ke Joe Biden itu banyak gejolak. Pada tanggal 6 Januari 2021 dalam satu kesempatan itu sekelompok yang menamakan dirinya pendukung Trump itu masuk ke gedung ke Capitol dan memprotes kemenangan Joe Biden yang dianggapnya ada kecurangan. Itu juga menyusul pernyataan Trump sendiri bahwa ada kecurangan-kecurangan di sejumlah negara bagian. Walau alam, namun kemudian Joe Biden dilantik sebagai presiden. Jadi ini kemudian masuk ke ranah hukum karena kemudian dari timnya Trump ini tidak mau menerima mengajukan ini ke pengadilan, menuntut supaya
apa yang dibilang kemenangan Joe Biden ini ditinjau ulang karena ini tidak sah katanya. Nah, setelah itu kemudian berhenti karena Joe Biden kemudian dilantik menjadi presiden. Nah, jadi itu sebenarnya kalau secara elektoral ini kan ada sekitar 300 berapa puluh sekian electoral vote dari seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat. Nah, dan perhitungannya itu tidak simpel ya. Itu untuk menentukan siapa yang menang. Jadi saya kurang ingat berapa selisihnya antara Joe Biden dengan Trump. Kalau nggak salah sangat tipis ya. Itu yang yang ditentang oleh tim suksesnya Trump, tim kampanye Trump. Ini nggak benar nih, masa hanya sekitar puluhan ribu atau berapa suara jadi di electoral vote memang menang Joe Biden, tapi di suaranya, jumlah suara ya itu masih ada celah bagi Trump untuk menang. Jadi agak kompleks ini. Jadi berbeda dengan pemilihan presiden di negara lain, di Amerika ini sistemnya agak kompleks ya untuk menghitung itu. Jadi itu yang terjadi. Jadi selama 4 tahun Biden memerintah dari Januari 2021 sampai Januari 2025 ini, kebijakan-kebijakan Biden mungkin banyak yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan tradisional pendukung Partai Demokrat, yang di mana Joe Biden berasal, ya, termasuk dari asosiasi atau perhimpunan masyarakat Amerika Serikat keturunan Arab yang malah memilih Trump pada saat pemilihan presiden 5 November 2024 yang lalu. Kenapa? Karena mereka kecewa dengan sikap pemerintah Joe Biden yang tidak berbuat apa-apa atau dianggap kurang berbuat bagi warga Palestina di Gaza ya, yang selama ini mengalami gempuran berkali-kali dari Israel, Zionis Israel. Jadi itu. Gitu. Sebelum ke Pak Derwanto, saya masih ingin mengejar beberapa pertanyaan ke Pak Coki. Profil Trump sebenarnya melambangkan profil Amerika di masa ini ya, yang tanda kutip ultranasionalis atau supremasi kulit putih. Seperti yang Bapak pernah sampaikan, Trump sendiri seorang unpredictable. Seorang yang tidak bisa diprediksi sebenarnya tindakan-tindakannya. Menurut Pak Coki, dengan profil ultranasionalis yang mendukung Trump seperti itu, ditambah dengan unpredictable-nya sosok Trump, sejauh mana hal ini dapat memicu panasnya konflik-konflik global, di mana kita lihat situasinya begitu luar biasa ya, mulai dari Ukraina, Timur Tengah sampai Laut Cina Selatan. Bagaimana Pak Coki? Ya, memang prinsip yang dianut Trump itu America first. Ya, Amerika yang menjadi prioritas. Apapun kebijakan pemerintahnya selalu kepentingan Amerika Serikat yang menjadi prioritas pemerintahannya. Memang suatu hal yang wajar, namun dalam pengertian kebijakan pemerintahan Trump, banyak orang menganggap ini sebagai ultra nasionalis atau rasa kebanggaan terhadap Amerika yang berlebih. Ya, kalau di dalam kampanyenya Trump selalu bilang yang terpenting bagi saya adalah bagaimana mengamankan kepentingan keamanan nasional Amerika. Bagaimana kepentingan nasional Amerika ini terjamin. Nah itu. Jadi alasan Trump untuk mengambil alih Greenland, mengambil alih pengelolaan terusan Panama, mengambil alih Kanada untuk bergabung dengan Amerika Serikat itu ya, dan juga mengancam Meksiko untuk menarik warganya yang menjadi imigran ilegal di Amerika, itu semuanya ingin menyelamatkan dalam pengertian dia, dalam pemahaman dia, kepentingan Amerika yang selama ini terabaikan. Dia selalu mengusung America's First, selalu national security,
economic security, keamanan ekonomi, karena sebenarnya kalau dilihat bunyi pernyataan-pernyataan Trump dan anak buahnya seperti Marco Rubio dan beberapa calon anggota kabinet Trump lainnya, itu semua mengarah kepada ancaman keamanan dari beberapa negara, terutama Tiongkok. Selalu disebut saya ingin mengambil alih Greenland karena alasan keamanan nasional, karena kapal-kapal Tiongkok dan kapal-kapal dan plus Rusia berkeliaran di sana. Itu satu. Yang kedua, bisnis Tiongkok juga berkiprah di Greenland. Terus di Panama, Trump merasa khawatir, terancam dengan keberadaan dua perusahaan Tiongkok yang berbasis di Hong Kong, CK Hutchison, yang mengoperasikan dua pelabuhan. Jadi satu perusahaan Hong Kong yang mengoperasikan dua pelabuhan di kedua pintu masuk kanal perusahaan Panama. Karena dianggap walaupun hanya anak perusahaan, ya, tapi telah mengamati bahwa kiprah Tiongkok selama ini, walaupun perusahaannya yang masuk di situ, tapi itu tidak terlepas dari keterlibatan pemerintahnya. Berbagai presiden sudah bisa ditunjukkan di negara-negara seperti Sri Lanka, Myanmar, itu seolah-olah perusahaannya Tiongkok, padahal ada campur tangan aparat pemerintah Tiongkok juga di situ. Jadi Trump menganggap keberadaan dua perusahaan satu perusahaan Tiongkok yang mengelola dua pelabuhan di pintu masuk ke terusan Panama itu merupakan ancaman keamanan nasionalnya. Tuh. Kemudian juga mengenai keberadaan kapal-kapal Tiongkok dan perusahaan dari negeri Panda itu di Greenland yang berinvestasi. Padahal perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Greenland ini tidak terlalu banyak juga, dan jumlah dan nilai investasinya tidak signifikan, terutama diinvestasi di bidang mineral. Jadi elemen-elemen bumi yang langka, rare earth element, ya, mineral-mineral yang penting artinya untuk pembuatan atau manufaktur baterai listrik dan juga high-tech device, peralatan-peralatan high-tech digital teknologi sekarang ini. Itu yang yang diincar oleh perusahaan Tiongkok. Jadi itu yang membuat Trump dengan kampanyenya menarik perhatian banyak warga Amerika Serikat, ya, yang selama ini merasa kepentingan Amerika Serikat di bawah Biden itu seolah-olah kurang optimal atau kurang maksimal diperjuangkan, diupayakan oleh Biden, gitu Pak. Oke, Bang Nirwanto, kita kan sudah tahu bahwa Indonesia hari ini resmi jadi anggota BRICS, dan BRICS sendiri kan kesannya adalah oposisi terhadap supremasi Amerika, kan gitu. Abang melihat dilantiknya Trump pada Senin depan ini ancaman bagi Indonesia atau peluang bagi Indonesia? Ya, saya ingin melihat ada dua eskalasi isu. Pertama tentang isu Palestina. Jauh sebelum Trump menyatakan bahwa dia akan membumi hanguskan atau menciptakan Gaza sebagai neraka, Prabowo, kita sebagai Indonesia, sebagai bangsa yang dimainkan oleh Pak Prabowo, berusaha untuk menggalak solidaritas yang lebih masif di kalangan negara-negara Muslim. Dan negara Muslim dicoba untuk dibangun sedemikian rupa kesadaran politiknya bahwa selama ini negara-negara Islam itu didominasi oleh kepentingan Barat. Nah, sehingga Prabowo pun ingin mengambil peran itu, membangun solidaritas itu. Nah, kemudian kalau saya lihat dalam konteks percaturan ini, apa yang diungkapkan oleh Trump bahwa dia akan menghanguskan dan menciptakan neraka bagi Gaza, itu tidak lebih merupakan sebuah responsi makin lemahnya politik luar negeri bagi Amerika. Pertama di Ukraina,
dia ternyata keok melawan Rusia. Ya. Kemudian di Gaza, Prabowo, Indonesia mencoba menginisiasi itu. Kemudian di Bridge, dilala pada saat yang sama, Indonesia bersama dengan beberapa negara yang lain ikut serta bergabung ke dalam Bridge. Dan ini direspon juga oleh Trump, bahwa jangan sampai Bridge ini menciptakan mata uang yang baru, karena akan mengganggu mata uang dolar. Sehingga saya lebih melihat bahwa ini sebagai sebuah kepanikan bagi Amerika, dengan melihat konstelasi geopolitik ini, Amerika sudah berada dalam posisi terancam. Oleh karena itu, tidak atas dasar itulah maka tidak menutup kemungkinan Donald Trump akan mengambil kebijakan yang rodok aneh-aneh. Bisa saja dia untuk membangkitkan itu, dia memberikan sinyal yang sangat negatif, atau dia akan melakukan sebuah tindakan seperti yang dilakukan oleh Jeb Bush. Begitu dia semakin melemah dalam hegemoni national interest-nya di dalam dunia internasional, dia menggalang kekuatan melakukan serangan kepada negara Irak. Atau Indonesia akan dihukum Trump? Tidak juga. Justru menurut saya, permainan dari politik dari kita itu sudah pada tempatnya. Kita bisa masuk dalam bridge dan mengambil peran yang lebih dominan, dengan harapan bahwa potensi pasar yang dimiliki, kan orang melihat Indonesia karena besarnya penduduk Indonesia sebagai sebuah pangsa pasar bagi produk negara-negara Eropa dan bagi negara Rusia tentu sebagai inisiator terbentuknya negara BRICS. Nah, karena memang national interest-nya itu, hegemoni national interest-nya semakin melemah, saya yakin Trump akan melakukan manuver yang mungkin akan mengarah kepada tindakan-tindakan yang mungkin yang lebih mendahulukan national interest yang lebih ekstrim. Misalnya udah banyak dilakukan oleh Trump, seperti dia itu tadi akan menghanguskan gas jalur Gaza, akan mengambil Greenland. Kemudian sebagian penduduk di Amerika juga, khususnya kaum Hispanik, merasa dirinya terancam. Ini memang Donald Trump ini rodo-rodo aneh menurut saya, sehingga tidak menutup kemungkinan ini akan bikin kekacauan terlebih dahulu untuk melegitimasi dia mengambil sebuah tindakan, membangun kekuatan multilateral yang lama, kekuatan tradisionalnya, untuk menegakkan kembali hegemoni national interest. Saya kira begitu. Kalau Pak Coki melihat profil kita selama ini kan jadi anak manis bagi Amerika ya. Kata kasarnya satelit bagi Amerika kan. Untuk kita tahu bahwa ASEAN ini pun sebenarnya diciptakan oleh Amerika secara dulu. Tiba-tiba kita masuk menjadi bagian dari BRICS. Tanggapan Amerika dengan Indonesia yang sedikit bergeser ini akan dilihat sebagai ketidaksukaan bagi Amerika atau membiarkan. Ya, jadi Trump sendiri sudah pernah berkomentar bahwa bagi dia, ya, BRICS, keberadaan BRICS itu dipersilakan saja. Tapi Trump mengingatkan mata uang yang dipakai untuk transaksi perdagangan di antara sesama negara BRICS itu harus dolar, jangan mata uang lain. Kalau pakai mata uang lain, misalnya renminbi atau yuan dari Tiongkok, ya, atau dari euro ataupun apapun bukan US dollar, Trump mengancam akan menerapkan dia masuk tarif hingga 100%. Wow. Itu, ya. Jadi itu sudah pernah dinyatakan dalam salah satu kampanyenya. Bagi Indonesia tidak menjadi masalah apabila Amerika di bawah Trump melaksanakan hal tersebut, karena pada dasarnya Indonesia merasa berdagang dengan siapa saja, ya, melakukan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara mana saja sesuai dengan prinsip bebas politik luar negeri bebas dan aktifnya, ya. Jadi memang dengan pemerintahan Trump ini, ya, memang dia unpredictable. Tapi dengan memasuki periode kedua, kalau kita mempelajari semua pernyataan-pernyataan dia dan calon anggota kabinetnya,
sebenarnya sudah bisa dibaca. Walaupun memang bisa saja selain yang sudah pernah dinyatakan selama ini dalam kampanyenya, bisa saja ada hal-hal baru yang dinyatakannya yang mengagetkan dan kontroversial. Itu yang harus siap. Ya, kalau diperhatikan selama ini, ya dia lebih fokus kayaknya ke saat ini ke benua Amerika, atau pandangan dari para pengamat disebut kontinentalisme, bukan globalisme. Kenapa? Greenland, Kanada, terusan Panama, Meksiko, itu empat wilayah itu, 4 lokus itu merupakan wilayah yang berada di benua Amerika. Artinya, ya, secara implisit mungkin Trump tidak akan terlalu begitu perhatian pada wilayah lainnya kecuali Timur Tengah dengan kepentingan Israel. Karena dengan Israel, Trump seperti juga Presiden Amerika Serikat yang lain atau pendahulunya punya komitmen dengan berarti dia ini kayaknya menghindar dari berkonfrontasi langsung dengan Rusia dan Cina kan. Dia bergeser ke Amerika. Yang jelas dia sangat frontal dengan menghadapi Tiongkok. Tapi dengan Rusia dia masih ingin berhubungan baik. Karena beberapa hari yang lalu Trump di depan media pernah menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin ingin berkomunikasi, ingin bertemu dengan dia. Apakah ini mengenai perang Ukraina Rusia? Trump hanya mengatakan bahwa Amerika Serikat di bawah Trump akan membantu penyelesaian konflik Ukraina Rusia secepatnya. Seperti apa skenarionya? Nah, banyak skenario berseliweran, ya. Yang jelas skenarionya mungkin tidak mengenakan bagi Ukraina maupun Rusia. Itu makanya yang beredar di media itu bahwa Ukraina akan dipending atau ditunda keanggotaannya di NATO. Kemudian akan ada penempatan pasukan perdamaian dari NATO di Ukraina, itu ditolak oleh idenya Rusia. Hal seperti itu yang beredar. Walaupun yang pasti adalah kemungkinan Trump akan menawarkan konsesi paket usulan damai yang meminta Ukraina untuk kemungkinan besar menyerahkan wilayah-wilayah yang sudah diduduki oleh Rusia untuk sudahlah menjadi bagian dari Rusia. Tapi Rusianya harus berjanji berhenti nih, perang ini berhenti. Nah, itu. Jadi itu. Pak Coki melihat ketidaksukaan Trump terhadap Tiongkok atau Cina, faktornya apa ya? Pertama itu ya, faktornya apa kira-kira? Kedua, kalau memang titik perhatian Trump ke Tiongkok sebagai rival politik dalam konteks global, apakah ini berarti nanti hotspot konflik akan beralih ke Laut Cina Selatan? Dua pertanyaan itu. Oke. Jadi memang Trump ya dan pemerintahannya sangat dislike Tiongkok. Betul. Ya. Karena apa? Mengutip apa yang disampaikan calon Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Tiongkok ini mendominasi dunia dari segi ekonomi, teknologi, dan militer. Amerika Serikat sebagai negara adidaya merasa tersaingi, merasa terancam posisinya, dan walaupun belanja militernya itu masih terbesar di dunia, ya 811,6 miliar US dollar, dan Tiongkok adalah 298 miliar US dollar pada tahun 2023. Namun Tiongkok akan terus berkembang kekuatan militernya hingga menyamai Amerika Serikat. Itu yang dikhawatirkan. Kekuatan ekonominya juga sudah melebihi Amerika. Tiongkok sekarang sudah berdagang dengan mungkin 99% negara di dunia. Tidak seperti Amerika Serikat gitu ya. Jadi itu. Kemudian secara teknologi Tiongkok juga sekarang udah muncul dengan inovasi-inovasi baru. Ya, saya kurang tahu, mungkin saya keliru, tapi ada printer 3 dimensi
Misalnya kemudian AI juga dimanfaatkan oleh Tiongkok ya. Jadi banyak inovasi-inovasi baru yang membuat Amerika Serikat ya ketar-ketir. Jadi itu yang membuat Amerika Serikat sebenarnya kurang begitu menyukai. Apalagi Amerika Serikat dari kelompok ultranasionalis Partai Republik yang berkuasa saat ini yang dipimpin oleh Donald Trump. Itu sangat tidak menyukai Tiongkok. Jadi itu sebabnya kami meyakini bahwa Trump akan menepati omongannya, akan menerapkan biaya masuk juga. Karena perdagangan bilateral antara Tiongkok dan Amerika itu defisit perdagangan bagi Amerika. Tiongkok sangat diuntungkan karena barang-barang murahnya, produk-produk Terlalu murah. banyak barang Barang masuk pasar Amerika. Jadi ini yang dan juga sekutu-sekutunya di Uni Eropa. Ini yang Amerika nggak mau. Jadi itu kemungkinan ini perkiraan saya, Pak. Kemungkinan di hari pertama kan Trump pernah bilang, saya akan menandatangani sejumlah keputusan di hari pertama setelah saya dilantik. Iya, betul. Salah satu keputusan itu apa? Menerapkan tarif yang tinggi bagi produk-produk tarif Tiongkok. baru. Apa dasarnya? Dia akan mengacu pada undang-undang proteksi ekonomi darurat internasional. International Emergency Economic Power Act, IEEP. Di mana di situ disebutkan Presiden Amerika Serikat dapat memberlakukan tingkat biaya masuk terhadap beberapa negara atau negara-negara tertentu dalam keadaan Amerika dalam keadaan darurat ekonomi Artinya nasional. ketika kita melihat kecenderungan dislike Amerika terhadap Tiongkok itu, apakah bukan berarti nanti akan terjadi pergeseran hotspot konflik untuk menggerogoti Tiongkok tentunya ke Laut Cina Selatan, konflik Taiwan dengan ini yang kemudian akan menyeret regional itu, diantaranya Indonesia juga dalam konflik itu. Bagaimana Pak? Ya, jadi memang kalau dilihat dari pernyataan-pernyataannya, ini kita kan tidak bisa mengacu kepada unpredictability-nya dia kan, pernyataan-pernyataan dalam kampanye. Jadi terhadap Tiongkok terutama, bahwa seandainya Tiongkok melakukan manuver-manuver lebih berani lagi di Laut Cina Selatan, mungkin Amerika tidak akan berdiam diri. Namun yang akan diturunkan di sana tidak Amerika langsung, AUKUS itu. AUKUS ya. Inggris dan terutama Australia. Kenapa Australia ditawari untuk membeli kapal selam bertenaga nuklir ya dari Amerika? Tujuannya adalah untuk mempersenjatai Amerika agar kekuatan militernya sanggup untuk paling enggak membendung, contain kekuatan militer Tiongkok apabila terjadi konflik terbuka. Problemnya adalah ya, sebenarnya bukan problemnya, karena Indonesia dengan negara-negara Asia yang Tenggara yang tergabung dalam Asia itu sudah sepakat bahwa kawasan Asia Tenggara itu termasuk perairannya adalah sebagai zona bebas nuklir. Kecuali saya nggak tahu apakah ALKI, 3 alur laut kepulauan Indonesia yang melalui Selat Sunda ke Selat Karimata, melalui Selat Lombok ke Selat Sulawesi ke atas, dan juga Selat Ombay ke Laut Banda ke atas lagi Laut Maluku, itu bisa dilalui oleh secara bebas oleh kapal-kapal dari kapal asing, kapal-kapal non Indonesia. Namun itu tidak bisa terdeteksi atau terdeteksi, tapi apakah kita siap untuk mencegah itu? Masalahnya kita juga menjaga hubungan baik dengan negara-negara seperti Australia, Inggris ini. Terutama Australia, kenapa? Karena ini rencananya seperti yang pernah ini sejarah ya. Di masa lalu John Howard, Perdana Menteri Australia, selalu mengakui bahwa dia itu sheriffnya Amerika di Pasifik. Nah, jadi udah jelas bahwa Amerika mempercayakan keamanan perairan di kawasan, keamanan di kawasan kepada Australia. Siapapun Perdana Menterinya. Sekarang kan ini Albanese kan. Jadi perkiraan saya ke arah situ.
Amerika tidak akan terlibat langsung, walaupun ada armada ke-7 yang berseliweran di sekitar Filipina. Jadi Amerika juga sepertinya tergantung dari pusatnya, dari Washington. Apakah akan all out kalau terjadi seperti konflik terbuka? Tapi yang jelas, selain Laut Cina Selatan juga dunia juga sekarang menghadapi masalah di lintas Selat Taiwan antara Tiongkok dengan Taiwan kan. Selama ini Taiwan dijamin oleh Amerika Serikat sehingga Tiongkok nggak berani berbuat apa-apa. Namun sekali lagi dengan pendekatan ultranasionalisnya Trump, kemungkinan Amerika akan mengurangi keterlibatannya di sejumlah belahan bumi, di sejumlah belahan dunia. Jadi misalnya di NATO, ini ada pejabat tinggi NATO muncul kekhawatiran bahwa Amerika akan mengurangi keterlibatannya di NATO, mengurangi kontribusinya, ya. Kemudian di kawasan lainnya juga demikian, ya, di Korea, di Taiwan. Ini yang dikhawatirkan. Itu sebabnya banyak yang mengkhawatirkan hal ini, karena Trump ini kayaknya lebih fokus di halamannya sendiri, di benua Amerika. Seperti saya bilang tadi, kontinentalisme tadi, paradigma kontinentalisme lagi tadi. Tapi ini perkiraan ya, bisa saja apa yang saya sampaikan berbeda. Yang jelas untuk Israel di Timur Tengah, perhatian Trump akan tetap sama, karena Yahudi itu udah dianggap bagian dari Israel, itu dianggap bagian dari Amerika kayaknya. Pak Der, bagaimana sebaiknya pemerintahan Prabowo merespon Trump? Saya kira itu tadi, kalau kita lihat dari eskalasi atau mungkin isu yang dilontarkan oleh Pak Prabowo di dalam forum pertemuan terakhir negara-negara Islam, saya kira itu sudah tepat langkah yang dilakukan, termasuk juga dengan bergabungnya di dalam bridge itu. Hanya saja mungkin peran yang harus dimainkan itu dalam bentuk apa gitu kan. Nah, kalau seandainya di kawasan Gaza ternyata Indonesia mampu memimpin kebangkitan bagi negara-negara Muslim, maka itu akan menjadi faktor pemicu bagi Indonesia untuk bermain di kancah internasional. Saya kira begitu. Karena dari beberapa perjalanan ke belakang kalau kita lihat, manuver politik atau langkah-langkah politik luar negeri kita sangat lemah, gitu kan. Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan, langkah awal dilakukan oleh Pak Prabowo, sebenarnya saya kira sudah benar. Kalau dari sisi ekspor kita ke Amerika, dengan kehadiran profil Trump yang proteksionis seperti ini? Oh, tidak masalah. Karena kita kan, produk-produk kita kan juga banyak yang membutuhkan di dunia luar, gitu. Apalagi produk kita sangat luar biasa. Misalnya untuk seperti kelapa sawit, minyak sawit, itu ya, CPO itu sangat dibutuhkan oleh negara-negara Eropa, bahkan negara-negara Timur Tengah. Termasuk juga barang minerba yang lain juga menjadi kebutuhan, dan pasar kita sangat terbuka secara luas. Oleh karena itu, menurut saya kita tidak mesti khawatir, karena kita tidak akan mengalami ketergantungan kalau untuk ekspor. Bahkan kalau itu dikembangkan secara lebih masif lagi, misalnya hilirisasi bisa tumbuh kembangkan untuk mendorong industri dalam negeri, saya kira cukup bagus. Salah satu di antaranya adalah misalnya industri logam tanah jarang. Mineral yang kita miliki kan cadangan sangat luar biasa untuk industri logam tanah jarang. Padahal industri logam tanah jarang kita saja bahannya masih impor. Misalnya untuk senjata, untuk tekstil, cat. Itu bahan baku utamanya kita masih impor. Padahal kita memiliki potensi untuk pengembangan industri logam tanah jarang dengan melakukan hilirisasi. Seperti apa yang dilakukan oleh Singapura, dia memproduksi logam tanah jarang dengan mengimpor pasir laut. Sementara kita sendiri pasir laut diekspor ke beberapa negara, padahal itu sumber daya untuk potensi logam tanah jarang sangat luar biasa. Yeah. Dia mengandung sampai dengan 15% unsur logam tanah jarang di pasir laut. Itu salah satu contoh barang mineral kita di Republik ini. Saya kira begitu. Kalau Pak Coki, apa harapan terakhir sekaligus saran buat kita Indonesia terkait dengan Trump? Sebenarnya saya berharap pemerintahan Pak Prabowo ini bisa lebih aktif ya. Bisa lebih aktif. Karena
Terus terang adanya Riyadh meetings on Suriah tanggal tanggal 16 Januari yang kemarin itu, yang dihadiri tidak hanya oleh negara-negara Timur Tengah, juga ada negara-negara non Timur Tengah. Saya menyayangkan Indonesia kok nggak ikut serta gitu. Padahal ini tujuannya adalah untuk membantu membantu rekonstruksi atau pembangunan kembali Suriah. Ya, itu satu. Yang kedua, sampai hingga kini pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan pernyataan apakah akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk Suriah. Setelah gencatan senjata. Itu yang saya. Kalau menurut pengamatan saya, mungkin karena pemerintah kita masih khawatir pemerintah sementara Suriah ini masih ada elemen-elemen radikal, ekstrim. Tapi kalau saya perhatikan, kok tidak seperti itu gitu. Jangan sampai terlambat. Kalau dengan gencatan senjata Israel ini, seharusnya Indonesia seperti apa? Ya itu, seharusnya Indonesia mengeluarkan pernyataan menyambut baik dan akan mengirimkan tim bantuan kemanusiaan juga ke sana. Mumpung gencatan senjata ini sudah disetujui. Tentunya setelah tanggal 19 Januari ya, gencatan senjata itu efektif berlaku. Jadi sayang sekali nih momentumnya lewat ini. Pertama mengenai Suriah, yang kedua ini harus segera mengeluarkan pernyataan. Saya kurang tahu kenapa, tapi pernyataan itu akan menegaskan posisi kita. Dan juga komitmennya Pak Prabowo bahkan akan lebih sounding di dunia internasional. Jadi kalau misalnya Indonesia ingin berperan lebih aktif, bisa melalui OKI, Organisasi Konferensi Islam, IOC ya, International Organization Islamic Organization Conference, berinisiatif untuk mengadakan konferensi di Indonesia dalam kerangka OKI dengan mengundang negara-negara non OKI juga bisa ya yang terlibat, atau berinisiatif sebagai Indonesia sendiri. Nah ini kan kita setiap tahun ada forum ASEAN ya, bisa juga di ASEAN dengan mitra dialog partners. Amerika Serikat termasuk negara mitra dialog kan dalam ARF nasional. Tapi sebenarnya lebih cenderung untuk di Laut Cina Selatan itu bisa juga disampaikan di situ. Seberapa serius Trump perhatian Trump kepada wilayah ini, Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan, akan tampak nanti pada sekitar bulan Mei ya atau April pada saat berlangsung konferensi tingkat tinggi ASEAN. Apakah akan hadir? Atau tidak? Biasanya selama ini Presiden Amerika Serikat tidak hadir. Terakhir saya yang di acara KTT ASEAN. Terakhir Barack Obama waktu KTT-nya di Indonesia kalau nggak salah. Itu juga Barack Obama hadir karena dia mempunyai keterikatan batin dengan Indonesia karena masa kecilnya di Jakarta di Indonesia. Jadi kita lihat. Jadi indikator apakah Trump memperhatikan kawasan ini Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Lihat aja nanti bulan April bulan Mei apakah akan datang di KTT ASEAN. Baik, pemirsa semua, Hamid Nasution TV, terima kasih kepada narasumber kita yang sangat berharga ini, Pak Coki, terima kasih. Pak Derwanto, terima kasih. Thank you. Nanti kita akan kembali bincang-bincang dengan narasumber-narasumber berikutnya di lain kesempatan. Hamid Nasution TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi.